Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Putri Cempa. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Selayaknya memang seorang perempuan menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Kali ini podcast Putri Cempa kedatangan Mbak Catherine Ananda Setiawan. Selamat malam. Malam, Bu. Assalamualaikum Mbak Catherine. Salam. Namanya sih Mbak Catherine, tapi aku pakai salam. Iya. Terima kasih sudah hadir di podcast Putri Cempa. Terima kasih, Bu. Sehari-hari Mbak Catherine sekarang masih di mana? Kuliah, sekolah? Sehari-hari masih kuliah. Masih kuliah. Kuliah di mana, Mbak? Kuliahnya di Unika Studio Pranoto. Alhamdulillah, mudah-mudahan cepat lulus, sukses. Amin. Apa yang dicita-citakan terkabul. Mbak Catherine, saat ini podcast Putri Cempa, kenapa Mbak Catherine saya ajak untuk diskusi? Di Kudus khususnya, ini kan sekarang ini baru menggeliat ada kader-kader muda di dunia seni. Saya beberapa kali melihat Mbak Catherine perform, nyanyinya bagus, suaranya bagus, kan begitu. Sejak kapan sebetulnya sudah senang nyanyi itu? Jadi pertama itu saya ikut lomba di SMP dan ternyata respon teman-teman tuh sangat baik. Ya, mereka pada bilang, "Oh, suara kamu ternyata bagus ya," gitu. Tapi saya masih kurang pede. Terus akhirnya saya SMA, saya mencoba untuk pede lagi gitu, lebih pede. Jadi mengikuti beberapa kali lomba dan akhirnya banyak respon positif. Mbak Catherine berarti pas lomba nyanyi pernah menang ya? Alhamdulillah pernah. Berarti pernah menjadi kejuaraan di beberapa lomba saat nyanyi. Terus sekarang ini setelah Mbak Catherine kuliah, Mbak Catherine juga mau menerima acara-acara yang butuh untuk penyanyi datang gitu. Masih bisa. Acara-acara apa? Ulang tahun. Oh, acaranya apa aja bisa, Bu? Oh gitu. Iya. Oke. Acara apa aja? Di beberapa kesempatan Mbak Catherine kan tampil di Bambu Wulung. Sering ngisi nyanyi di Bambu Wulung. Mohon maaf Mbak Catherine, ini agak sensitif sih. Selama ini kita kan sering kadang melihat image masyarakat terhadap vokalis putri, apalagi yang secantik Mbak Catherine, itu kan kadang-kadang ada agak cenderung negatif. Bagaimana cara Mbak Catherine untuk meminimalisir itu sehingga Mbak Catherine masih menjadi sosok mahasiswi yang memang punya elegansi yang kuat gitu? Iya. Yang pertama tentunya kita harus pintar-pintar jaga sikap. Betul. Jaga sikap dan sopan santun itu sangat perlu. Dan juga mungkin image negatif itu juga timbul karena cara berpakaian mereka. Betul. Kita betul. juga harus bisa menjaga cara berpakaian kita. Boleh terbuka tapi tetap sopan. Dan memang karena kan kita ditonton orang, otomatis yang nonton juga butuh kenyamanan kan, Iya. butuh sesuatu yang menarik. Mbak Catherine selama ini kalau nyanyi didampingi siapa? Sendiri berangkat atau ada ya keluarga yang mendampingi? Saya kalau nyanyi pasti ada yang mendampingi, entah itu mama, papa atau siapapun. Iya, karena kebetulan Mbak Catherine kan masih gadis, Iya. jadi didampingi sama keluarga. Memang sih harusnya selayaknya ada yang mendampingi ya Mbak Iya. Catherine. Sampai dari awal sampai selesai gitu ditemenin gitu. Iya. Misalnya Mbak Catherine ada undangan luar kota misalnya, itu juga ada keluarga yang mendampingi. Iya. Selalu diusahakan untuk bersama. Iya, apalagi kan sekarang untuk anak-anak kecil itu mungkin bukan anak kecil, anak di bawah umur yang mempunyai bakat mau ngisi gitu kadang takut. Makanya kalau saya pribadi ngisi nggak apa-apa asal ada yang mendampingi. Oh gitu. Mbak Catherine memotivasi teman-teman seperti itu. Iya. Mbak apa sih, yang penting ada yang mendampingi. Soal anak kecil, Mbak Catherine juga menguasai lagu-lagu anak-anak ya Mbak? Bisa. Artinya kalau ada anak-anak yang memang butuh sekarang ini, jarang sekali penyanyi yang menguasai lagu anak-anak. Padahal lagu anak-anak itu kan narasinya atau teksnya itu kan sangat mendidik. Iya. Mbak Catherine juga menguasai itu. Lagu-lagu apa saja yang dikuasai selain lagu anak-anak? Lagu-lagu zaman sekarang bisa lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu kenangan itu juga Mbak Catherine mampu. Ketika perform, Mbak Catherine pernah nggak mengalami hal-hal yang tidak bisa dilupakan sampai sekarang? Ada sih beberapa. Iya. Seperti contohnya lupa lirik gitu. Nah, Kan kadang agak malu gitu ya kalau lupa lirik. Pernah. Saat mau mulai tampil di publik ya nyanyi, kan pasti
ada ketegangan, ada bagaimana Mbak Catherine memotivasi diri untuk lebih percaya diri dan lebih tenang dalam menghadapi audien? Ya pastinya saya menanamkan dalam diri kalau nggak apa-apa kok, di depan nggak ada apa-apa. Sambil atur nafas aja sih Bu. Terus latihan. Iya, sama latihan. Yang paling memotivasi Mbak Catherine untuk serius di dunia tarik suara, di dunia vokal ini siapa dari keluarga? Dari keluarga tentunya mama papa sih. Berarti mama papa mendukung untuk serius menekuni, apalagi di Kudus sendiri masih jarang ya. Iya. Vokalis-vokalis yang memang asli dan tinggal di Kudus kan. Pernah nggak Mbak Catherine diundang customer yang spesial, misalnya dari keluarga atau kerabat atau relasi mama papa gitu? Ada. Pernah. Dan Mbak Catherine mampu menghadapi para tamu-tamu saat itu? Iya. Alhamdulillah. Berapa durasinya ketika Mbak Catherine nyanyi begitu? Kalau durasi sekitar 2-3 jaman sih. Rata-rata sih. 2-3 jam. Mampu sendiri, nggak usah ada temennya. Mbak Catherine nyanyi diiringi sama musik apa? Musik bisa dari player, bisa juga kalau emang nggak ada yang main, dari YouTube bisa. Oh gitu. Iya. Dari YouTube dimodifikasi sendiri musiknya. Iya. Mbak Catherine juga mampu, akustikan bisa, dari player bisa, luar biasa. Terus Mbak Catherine ini ngelajo ya, maksudnya apa itu dari Kudus Semarang ya, atau kos di sana? Kalau untuk di Semarang ada kos juga. Di sana juga bakat nyanyinya tersalurkan ya Mbak Di? Iya. Oh alhamdulillah. Suka duka selama menjadi penyanyi Mbak Catherine, karena ternyata sudah banyak beberapa orang yang kenal Mbak Catherine. Oh Mbak Keket kan begitu. Kalau karena namanya kan kayak nama luar negeri ya, kayak namanya bule. Dan ketika saya tadi pertama kali tahu Mbak Catherine itu ya memang kayak bule, bener-bener kayak orang luar negeri seperti namanya. Apa suka duka ketika di dunia tarik suara ini? Kalau sukanya yang pasti banyak yang kenal ya Bu ya. Banyak yang tahu, terus bakat juga tersalurkan. Dan juga ini tuh ibaratnya tuh kayak hobi yang dibayar gitu. Oh betul, hobi yang dibayar. Iya. Ya. Jadi kita bisa menyalurkan hobi, Iya. kita dapat tahu passion kita di situ, tapi juga ada inputnya, ada manfaatnya. Banyak pelajarannya. Tips Mbak Catherine untuk teman-teman sesama ini vokalis. Jadi biar mereka juga bisa terus mengembangkan bakatnya, kemudian karirnya, supaya bagaimana image tentang vokalis penyanyi itu tetap elegan, tetap performnya bagus. Seperti apa tipsnya? Kalau saya pribadi ya Bu, yang jelas jaga sikap, sopan santun, terus jangan putus asa, jangan mudah kayak aku dapat ejekan gini nih, itu nggak usah kayak dimasukin ke hati. Iya. Tetap aja semangat. Tapi untuk justru memperbaiki diri. Untuk memperbaiki diri. Jadi misalnya ada sedikit ada yang melecehkan atau diejek, itu kita anggap saja berarti saya harus berbenah diri kan begitu. Ini agak sensitif Mbak Catherine tentang honor. Nah selama ini penyanyi atau vokalis itu kan honornya beda-beda ya. Mbak Catherine soal honor pernah masang tarif atau seikhlasnya pada yang undang? Kalau masalah honor pasti kita omongin dulu ya sama pihak yang mengundangnya. Ya kebetulan Mbak Catherine kan ada manajemennya dari keluarga ya. Artinya semua bisa dibicarakan, semua bisa dinegosiasikan. Yang penting sama-sama tahu lah. Oke. Apa motivasi yang utama Mbak Catherine dalam hidup? Motivasi utama dalam hidup. Moto dalam hidup. Intinya saya harus terus belajar sih. Terus belajar dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Harapan Mbak Catherine ke depan seperti apa untuk di dunia vokal maupun di kuliah atau yang lain, harapan Mbak Catherine ke depan? Ini sekaligus karena podcast Putri Cempa ini Mbak adalah sajian informatif yang edukatif dan inspiratif. Mbak Catherine kita rawuhkan di sini ini sosok anak muda yang punya talent, punya bakat dan mampu memanfaatkan bakat itu pada sesuatu yang positif kan begitu. Apa sebetulnya harapan Mbak Catherine ke depan?
Untuk harapan saya pribadi itu kayak kalian harus banyak-banyak belajar dan harus mencoba untuk mengatur waktu, untuk menyisihkan waktu untuk kuliah, untuk sekolah, untuk hobi dan juga pekerjaan. Ya betul sih memang, karena waktu itu sangat penting ya Mbak. Iya. Kadang-kadang tanpa sengaja kita membuang waktu dengan hal-hal yang mubazir, yang percuma. Padahal sangat disiplin waktu itu kita bisa menelurkan sesuatu yang produktif. Mbak Catherine dulu pernah kursus vokal, belajar vokal gitu pernah? Kalau vokal enggak, emang belajar sendiri aja gitu. Mohon maaf, sebelum saya tutup acara podcast ini, mungkin pemirsa keluarga besar Putri Cempa yang ada di rumah pengen mendengar suara merdunya Mbak Catherine. Untuk bisa dikenang terus gitu. Coba Mbak Catherine nyanyikan lagu yang teman-teman bisa mendengarnya langsung. Sedikit ya Bu? Iya, boleh. Percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih. Waduh, suaranya merdu sekali. Teman-teman dan sahabat Putri Cempa, ini Mbak Catherine, sosok anak muda yang menginspirasi dan bahkan bahwa menjadi seorang penyanyi atau vokalis sebuah grup band, atau bahkan Mbak Catherine sendiri mampu diiringi dari musik-musik di YouTube misalnya, ternyata bisa diterima dengan baik di tengah-tengah masyarakat yang setiap saat ketika berkunjung pada sebuah acara didampingi oleh keluarga sehingga semuanya termonitor, terkontrol, dan juga mampu menjaga sikap yang elegan. Teruslah menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Mbak Catherine, kami sampaikan terima kasih, mudah-mudahan semakin sukses lahir batin dunia akhirat dalam rahmat Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.